Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rulani Linar, NPM 02119336 dari kelas 5J Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai merancang perubahan dan pengelolaan di perusahaan McDonald's. Sebelum kita memulai ke pembahasan analisanya, di sini ada profil perusahaan dari McDonald's sendiri. McDonald's merupakan restoran fast food terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat. Dengan produk unggulannya berupa burger bernama Big Mac, McDonald's hingga saat ini telah memiliki ribuan restoran yang tersebar di lebih dari 100 negara, salah satunya yaitu adalah Indonesia. McDonald's sendiri pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1991 dengan membuka restoran pertamanya di Sarinah, Tamrin. Lalu hingga saat ini PT RNF telah membuka sekiranya lebih dari 200 gerai McDonald's tersebar di berbagai kota di Indonesia yang didukung dengan lebih dari 14.000 karyawan di seluruh Indonesia. Di sini juga ada visi dan misi dari perusahaan McDonald's sendiri. Yang pertama, mari kita bahas mengenai visi. Visi McDonald's adalah menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Untuk mencapai visi ini, McDonald's selalu menjamin mutu produk-produknya, lalu memberikan pelayanan yang memuaskan, serta menawarkan kebersihan dan keamanan produk pangan serta nilai-nilai tambahan lainnya. Senyum konsumen merupakan hal yang terpenting untuk McDonald's. Lalu di sini misi perusahaan McDonald's sendiri yaitu yang pertama, menjadi perusahaan terbaik bagi semua karyawan kami di setiap komunitas di seluruh dunia. Lalu yang kedua, menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul bagi setiap konsumen kami di setiap restoran cabang McDonald's. Lalu yang ketiga yaitu terus mengalami perkembangan ke arah yang menguntungkan sebagai sebuah brand serta terus mengembangkan sistem operasional McDonald's ke arah yang lebih baik lewat inovasi dan teknologi pastinya. Lalu setelah membahas itu, di sini saya akan membahas ke bagian pembahasan yang ada 5 poin, yaitu yang pertama, perubahan dan pengelolaan pada perusahaan McDonald's terkait adanya disrupsi. Lalu yang kedua analisis SWOT, yang ketiga adalah analisis Puca, yang keempat perubahan platform. Lalu yang terakhir atau yang kelima itu fungsi manajerial. Mari kita memulai pembahasan yang pertama yaitu kepada analisis perubahan dan pengelolaan pada perusahaan McDonald's terkait adanya disrupsi. Era disrupsi sendiri adalah era terjadinya perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Perusahaan seperti McDonald's ini yang sudah memiliki sistem dan prosedur yang sangat baku sekalipun tetap menciptakan noodle tim yang bekerja di dapur uji coba yang bebas birokrasi dan hierarki. CEO McDonald's sendiri yaitu Jim Skinner mengatakan the result is a wealth of ideas that flow through the organization. They come from all directions, di mana di sini untuk menghadapi perubahan yang terkait dengan adanya disrupsi, McDonald's melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia perusahaan. Di sini meningkatkan sumber daya manusia di dalam perusahaan McDonald's memberikan pelatihan secara berkala kepada seluruh karyawan dengan image bahwa karyawan akan memberikan pelayanan dengan cepat dan berkualitas, di mana di sini diadakan di Hamburger University. Lalu sebagai perusahaan yang di Pranciskan, McDonald's memiliki sistem pelatihan yang sudah teruji. Lalu hal-hal yang dilakukan oleh McDonald's yang kedua yaitu menerapkan teknologi digital. Terapkan teknologi digital di sini yaitu contohnya proses penyajian yang diberikan efisien karena menu dari produk McDonald's sendiri merupakan menu-menu yang sangat seragam sehingga sangat memudahkan McDonald's dalam memberikan pelayanan yang cepat. Selain menu yang sudah seragam di sini,
teknologi digital yang digunakannya, yaitu dengan memanfaatkan McDonald's juga menyediakan sistem pemesanan drive-thru, sehingga pelanggan tidak perlu masuk ke dalam restoran untuk melakukan pemesanan dan pembayaran, karena prosesnya sendiri sangat cepat untuk penyajiannya. Maka drive-thru ini pun dapat berlangsung dengan lancar. Selain itu, McDonald's juga mempunyai sistem yang bernamakan McD Delivery, di mana yaitu suatu terobosan baru para pelanggan dapat menikmati layanan pesan antar tanpa harus berpergian keluar rumah. Yang terakhir yaitu melakukan inovasi. Tentunya mengapa sih perusahaan seperti McDonald's yang sudah besar atau yang sudah berjalan dengan baik tetap harus melakukan inovasi? Alasannya di sini karena perkembangan teknologi yang masif mengundang kompetisi yang luar biasa tentunya. Bukan hanya untuk perusahaan McDonald's ya, yaitu untuk perusahaan-perusahaan kompetitornya. Di sini McDonald's melakukan berbagai inovasi tentunya. Yang pertama, menambah jenis lini produk baru. Yang kedua, merubah menu makanannya disesuaikan dengan kebiasaan para konsumennya. Lalu yang ketiga, menyiapkan menu segar dan sehat. Yang keempat, mengembangkan menu keluarga. Sebenarnya di sini mengapa inovasi harus dilakukan? Karena inovasi adalah bukan hanya salah satu, melainkan inovasi adalah kunci sukses dari mempertahankan pasar. Inovasi yang dilakukan oleh McDonald's ini mengikuti perubahan pasar yang terus menerus berubah dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, inovasi juga harus dibarengi dengan riset yang kuat. Lalu setelah kita membahas tentang disrupsi, kita menganalisis SWOT. Di sini SWOT singkatan dari strength yaitu kekuatan, weakness yaitu kelemahan, opportunity yaitu peluang, lalu yang terakhir adalah threat atau ancaman. Di sini di sini analisis SWOT sendiri merupakan pendekatan yang mencoba menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan internal suatu perusahaan dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal di suatu perusahaan. Yang pertama, mari kita bahas yaitu tentang kekuatan atau strength di McDonald's sendiri. Kekuatan atau strength merupakan suatu kondisi perusahaan yang mampu melakukan semua tugasnya dengan sangat baik. Di sini ada beberapa kekuatan yang dimiliki oleh McDonald's. Yang pertama, adanya sistem delivery order yang mudah digunakan oleh konsumennya. Lalu ada juga outlet perusahaan ditempatkan di berbagai wilayah yang strategis dan mudah dijangkau. Lalu adanya pengakuan atas merek, lalu tempat penjualan yang bersih dan adanya tempat bermain untuk anak-anak. Lalu di sini kelemahan atau weakness merupakan suatu kondisi perusahaan yang kurang mampu melaksanakan tugasnya secara baik dikarenakan sarana dan prasarananya kurang mencukupi. Kelemahan di sini yang terdapat di perusahaan McDonald's diantaranya yang pertama, harga yang kurang kompetitif, lalu manajemen franchise kurang memperhatikan integritas lainnya, lalu yang ketiga, yang terakhir, teknik pemasaran dan periklanan hanya diutamakan pada anak-anak. Lalu ada juga peluang atau opportunity yang merupakan suatu potensi bisnis atau setiap peluang dan kesempatan menguntungkan yang dapat diraih oleh perusahaan yang masih belum dikuasai oleh pihak pesaing dan masih belum tersentuh oleh pihak manapun. Di sini tentunya McDonald's memiliki beberapa peluang, yaitu yang pertama, melakukan penyajian secara online sehingga memberikan kemudahan bagi para pelanggan, lalu mengembangkan secara terus-menerus pangsa pasarnya terutama kepada kalangan muda, lalu meneruskan untuk menggunakan teknologi untuk mempengaruhi strategi pendapatan. Lalu makanan yang praktis dan siap saji untuk masyarakat. Ada juga adanya minat masyarakat terhadap makanan siap saji tentunya. Lalu di sini ada juga ancaman. Ancaman merupakan suatu keadaan perusahaan di mana mengalami kesulitan yang disebabkan persaingan. Jika dibiarkan, maka ancaman ini akan membuat perusahaan mengalami kesulitan di kemudian harinya. Di sini beberapa ancaman yang dimiliki oleh
perusahaan McDonald's adalah industri makanan cepat saji ini merupakan sektor yang sangat kompetitif, di mana terdapat persaingan yang semakin ketat juga. Lalu yang kedua, persamaan strategi pemasaran dengan perusahaan lain, adanya tekanan dari beberapa pihak mengenai makanan cepat saji dengan masalah kesehatan seperti contohnya obesitas. Lalu adanya ancaman dari kompetitor lokal di negara yang berbeda-beda. Ada juga yang terakhir yaitu produk yang diproduksi keunggulannya di bawah kompetitor lainnya. Lalu setelah kita menganalisis SWOT, ada juga pembahasan mengenai analisis puncak. Analisis puncak ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu volatility atau lebih dikenal dengan volatilitas dengan definisi situasi di mana suatu kondisi memiliki kecenderungan untuk berubah dari suatu kondisi ke kondisi lainnya. Di sini di dalam perusahaan McDonald's sendiri, apalagi di masa pandemik seperti ini, banyak terjadi perubahan seperti perusahaan harus mengikuti berbagai peraturan yang dibuat pemerintah untuk membatasi kerumunan agar mencegah terjadinya penularan virus COVID-19 ini. Di sini juga beberapa outlet McDonald's ikut berubah seperti membatasi tempat duduk, para pelanggan yang datang menjaga jarak, melakukan pembayaran secara non-cash, lalu menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberitahukan oleh pemerintah. Walaupun begitu, perusahaan perlu bersiap diri menghadapi kondisi ini. Pastinya setiap ketidaktahuan, ketidakpastian, dan kesulitan yang dihadapi saat tahap volatility ini dapat diselesaikan dengan proses adaptasi yang baik. Di sini cara yang dilakukan oleh McDonald's yaitu mempermudah dan mengekskalasikan produktivitas serta aktivitas bisnisnya. Misalnya dengan adanya McD Delivery dan berbagai aplikasi yang diajak bekerja sama untuk mendukung seperti Grab, Gojek, Oppo, Dana, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu uncertainty. Uncertainty ini adalah ketidakpastian. Maksudnya ketidakpastian di sini adalah dalam konteks bisnis yaitu kurangnya hal yang bisa ditentukan dalam proses menjalankan bisnis. Uncertainty ini mengacu pada setiap kemungkinan atau probabilitas dalam strategi bisnis. Berbagai kemungkinan tersebutlah yang harus dijawab dan diatasi oleh perusahaan. Salah satunya yaitu McDonald's. Salah satu cara yang digunakan oleh McDonald's ini untuk mengatasi berbagai ketidakpastian adalah dengan kampanye Make Up Your Own Mind. McDonald's menantang publik untuk menanyakan hal yang ingin mereka ketahui mengenai McDonald's dan mereka akan menjawabnya secara jujur. Selain itu, menjawab keraguan publik mengenai nutrisi dari produk mereka. McDonald's juga mulai menyertakan label nutrisi mereka pada setiap kemasan produknya. Ini pula yang membuat McDonald's menjadi brand fast food pertama yang membuat pelanggannya bisa menentukan pilihannya sendiri akan apa yang mereka konsumsi. Kesuksesan yang diperoleh dari kampanye Make Up Your Own Mind ini tidak lantas membuat McDonald's menjadi puas diri, melainkan McDonald's mengeluarkan kampanye berikutnya untuk kembali menggait kepercayaan dan loyalitas dari para pelanggan mereka. Kampanye tersebut dinamakan That's What Makes McDonald's, yaitu hadir sebagai sebuah komunikasi di mana McDonald's berbeda dengan restoran fast food lainnya. Misalnya saja dengan mengiklankan bahan-bahan apa saja yang terkandung pada Happy Meal, hingga bagaimana McDonald's peduli dengan karyawan dan menjadikan McDonald's sebagai tempat yang tepat untuk mengembangkan karir. Komunikasi ini disampaikan mulai dari iklan TV hingga berbagai media cetak. Kedua kampanye ini yang dibangun oleh McDonald's menjadi salah satu komunikasi yang paling efektif dan terintegritas dalam dunia periklanan.
McDonald's sendiri berhasil meningkatkan ROI-nya mereka sebanyak 29% sejak tahun 2005 atau sejak kampanye tersebut diluncurkan. Analisis Pucha yang ketiga yaitu complexity. Complexity sendiri adalah hubungan antara komponen. Maksudnya di sini hubungan tersebut menggambarkan kompleksitas yang mengacu pada jumlah hubungan dan penggunaan komponen. McDonald's di sini untuk menghadapi hal ini yaitu dengan memastikan menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat untuk semua karyawannya pastinya. Sebagai prioritas utama bagi mereka, McDonald's juga memiliki program-program keselamatan kerja di tempat kerja untuk memastikan bahwa standar keselamatan yang tinggi dan prosedur yang jelas dan diperkuat dikomunikasikan sehari-hari. Di sini pastinya crew dan manajer bekerja sama terus berkomunikasi dan saling mendukung satu sama lain dalam suasana tim yang sedang sibuk dan menantang, tapi selalu berusaha untuk bersikap kooperatif dan menyenangkan. Di sini kita membahas mengenai analisis Pucha yang terakhir. Ambiguity. Secara definisi, ambiguity artinya adalah tidak tetap. Ambiguity di sini atau ambiguitas bisa menjadi penyebab masalah perusahaan saat akan melakukan strategi bisnis. Perlu dilakukan perencanaan dan penempatan struktur yang tepat saat memilih menjalankan strategi bisnis tertentu. Di sini McDonald's merubah beberapa menu di beberapa negara, menambahkan beberapa makanan dengan rasa lokal dan menghilangkan beberapa makanan yang tidak populer di berbagai pelanggannya. Lalu mengembangkan lini produk baru yang fokus pada makanan organik dan sehat atau zero trans fat. Lalu juga memberikan kesan yang profesional saat memasuki pasar baru dan memberikan peningkatan layanan yang berkelanjutan. Mari kita menuju ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perubahan platform pada perusahaan McDonald's. McDonald's sendiri berencana membelanjakan 1 miliar US dollar dalam 5 tahun untuk mengikat semua operasinya dalam jaringan digital real time yaitu atau juga sistem informasi perusahaannya. Pada dasarnya, para eksekutif di kantor pusat perusahaan telah mampu melihat setiap detail performa di setiap toko pada setiap waktu melalui sistem informasi perusahaan ini. McDonald's juga menggunakan sistem informasi inovatif didesain agar manajemen McDonald's sendiri mengetahui beberapa miliar pastel burger, roti, dan nugget ayam dikonsumsi di sembarang atau di semua toko pada setiap waktu dalam satu hari. Lalu setiap detail dari setiap waktu dalam satu hari, setiap properti tersedia dalam real time juga. Rantai persediaan juga akan dimonitor. Setiap item dari gudang ke toko bisa dilacak dalam hitungan detik. McDonald's bisa merespon permintaan pelanggan dengan cepat dan menarik keuntungan keuangan substansial dari efisiensi tersebut. Lalu analisis selanjutnya yaitu analisis fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen di sini ada beberapa macam. Saya mengambil 7 fungsi manajemen yaitu yang pertama planning. Planning di sini perusahaan McDonald's adalah berupa menyediakan banyak merchandise visual di seluruh toko dan bahkan internet. Dengan menggunakan visual merchandising ini, McDonald's tidak hanya kelihatan menarik di mata pelanggan, tetapi juga mampu menarik minat pelanggan. Hal ini membantu menciptakan suasana yang harmonis dan membantu juga menarik pelanggan dengan pencuri visual yang kuat untuk meningkatkan tingkat penjualan McDonald's. Lalu yang kedua organizing. Organizing atau pengorganisasian ini adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasarannya.
McDonald's sendiri memiliki struktur organisasi divisi di mana setiap divisi ini menangani secara spesifik wilayah operasional. Tujuan dan struktur organisasi ini adalah untuk mendukung otonomi dan fleksibilitas organisasi. Struktur organisasi McDonald's memiliki sebagai berikut karakteristiknya yang disusun menurut signifikansinya. Yang pertama ada hierarki global, yang kedua divisi berbasis kinerja, lalu yang terakhir ada kelompok berbasis fungsi. Lalu fungsi manajerial yang selanjutnya yaitu controlling. CEO McDonald's mengarahkan aktivitas semua area bisnis. Mandat diberikan dari CEO manajer ke menengah ke bawah dan manajer serta personal restoran. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau tidak. Lalu ada juga staffing. Staffing ini crowd dan manajemen bekerja sama, terus berkomunikasi dan saling mendukung satu sama lain dalam suasana tim yang sedang sibuk dan menantang, tapi selalu berusaha untuk bersikap kooperatif dan menyenangkan. Lalu fungsi manajerial selanjutnya yaitu coordinating. Coordinating di sini ataupun koordinasian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percecokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Lalu ada juga reporting. Reporting adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian, perkembangan, atau hasil kegiatan atau juga pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian atau berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. Dalam hal ini, di setiap akhir bulan, para karyawan yang bekerja di McDonald's melaporkan kegiatan-kegiatan manajemen yang ada pada perusahaan kepada atasan perusahaan. Tentunya hal ini dilakukan untuk diadakannya evaluasi lebih lanjut dan merencanakan kegiatan selanjutnya. Lalu yang terakhir fungsi manajerialnya adalah directing. Directing ini atau commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula oleh semua bagian perusahaan. Dalam hal ini seluruh manajer selalu membimbing karyawan-karyawan, memberi saran dan instruksi-instruksi agar karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan sesuai. Baik, kita sudah ada di sesi terakhir yaitu mengenai kesimpulan dari semua presentasi yang telah saya jabarkan ini. Kesimpulannya yaitu McDonald's yang terus berkembang hingga saat ini dimulai dari segi produk, segmentasi, pasar, dan inovasi yang dikembangkan. Produk yang diciptakan oleh suatu perusahaan menjadi faktor penting dalam mendorong majunya suatu perusahaan. Untuk memenangkan persaingan suatu perusahaan harus terus berlomba-lomba dalam menghasilkan produk yang lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan pasarnya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.